Memang pembahasan pada hari ini ya khusus tentang tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi dengan berbagai macam orang-orang terdahulu, mereka menghatamkan Al-Quran tuh seminggu sekali, 5 hari sekali, 6 hari sekali, 4 hari sekali, dan lain sebagainya. Ada yang sehari semalam sekali, ada juga yang ya ini yang paling banyak di sini ternyata, dan banyak dilakukan oleh para ulama. Orang-orang dulu itu sehari sampai 8 kali. Itu juga banyak yang begitu. Tapi walaupun begitu, mereka mencari pahala dengan cara membaca Al-Quran. Ada juga ya. Ada juga waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimina al-khatama fi yaumin wa lailatin. Ya, walaupun begitu tadi ya, kayak begitu udah dijelasin. Ada sekelompok ulama yang tidak senang. Ulama-ulama al-mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu juga mereka tidak senang. Tidak senang, tidak setuju. Ada orang menghatamkan Quran sehari semalam ya. Sehari semalam hatam baca Quran. Ada ulama yang nggak setuju itu. Nah, ketidaksetujuan mereka ulama-ulama dahulu juga bukan tanpa dasar, tetap dasarnya ada. Wa yadullu alaihi marwainahu bil asanida as-sahihati fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairiha. Nah, ketidaksetujuan para ulama-ulama dahulu ada orang membaca Al-Quran sehari semalam hatam, itu dasarnya adalah satu hadis dengan sanad yang sahih yang telah diriwayatkan, dan hadis itu ada di kitab Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, dan Sunan Tirmidzi dan ulama yang lainnya. Nah, hadisnya bersumber an Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As al-As radhiyallahu anhu. Qala berkata Amr bin As. Qala berkata Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? La yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalli min salatin. Ini Nabi ngomong. Ya. Tidak termasuk pinter dalam masalah agama. Tidak dianggap pinter dalam masalah agama orang yang membaca Al-Quran hatam itu kurang dari 3 hari. Ya, kurang dari 3 hari kan 2 hari atau sehari. Itu bahasa Nabi gitu. Ya. La yatafaqqahu. Termasuk kurang pinter dalam hal agama. Orang yang membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran itu kurang sedikit daripada 3 hari. Ini alasannya, itu dalilnya. Ada orang baca Quran sehari semalam, sehari atau 2 hari, itu hatam. Itu Nabi bilang orang yang semacam begitu termasuk orang yang kurang pinter dalam agama. Gitu. Ya. Loh, kenapa begitu dianggap kurang pintar dalam agama? Iya, karena bisa jadi gini ya. Ya kalau kelas para sahabat sih ya karena hidupnya bersama dengan Nabi. Mereka bisa paham betul soal Al-Quran. Mereka bisa tahu betul bagaimana Al-Quran turunnya di mana, bagaimana turunnya. Kemudian Nabi itu menyampaikan Al-Quran sekaligus Nabi bersikap. Semua tindak tanduk Nabi itu Al-Quran, akhlaknya Quran. Jadi mereka udah nggak mungkin nggak paham. Tapi mungkin di masa yang akan datang, orang-orang setelah zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, dan selanjutnya bisa jadi orang mengejar satu pahala yang banyak ya. Baca Quran kan dapat pahala ya. Orang baca Quran itu ibadah, dapat pahala. Tapi dia hanya mampu meraih pahalanya saja tanpa mengetahui kandungan Quran. Jadi dianggap oleh Nabi la yatafaqqahu man qira'atul Qur'ani. Jadi ini bahasa Nabi begitu. Ya, bahasa Nabi begitu bahasanya. La yatafaqqahu la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalli min salasin. Bukan termasuk orang yang pandai dalam agama. Ya, termasuk pandai. Orang yang membaca Quran hatam kurang dari 3 hari. Atau lebih sedikit dari 3 hari. Ya lebih sedikit dari 3 hari kan 2 hari, sehari. Artinya apa? Ngejar bacaan, ngejar hatam, ngejar paha. Jangan ditanya kalau pahala. Ya. Tapi kadang-kadang apa? Kandungannya nggak paham. Itu masalahnya gitu. Ya. Jadi modelnya kayak kita lah.
Itu mau rajin baca juga kagak, hatam juga gak pernah, apalagi mahamin Quran. Karena bisa jadi ada orang ngajinya rajin, baca Qurannya rajin, hatam mulu tiap minggu, tetap aja kolot cara berpikirnya. Iya kan? Iya, cara berpikirnya kolot. Cara berpikirnya kolot, tapi sama Quran agak pernah terlepas. Kenapa? Karena nggak dikaji, baca doang. Gitu. Masalah ini ayatnya ada, dia sering baca, tapi apa? Nggak bisa memahami ayat Quran, tidak bisa memahami kandungan Quran. Nah, itu namanya orang yang apa? Orang tidak termasuk pintar ya. Karena ngejar hatam, ngejar dapat pahala. Sementara apa? Kandungan Al-Quran, tafsir, asbabun nuzul, kemudian pendapat para ulama tentang ayat ini, hikmahnya apa, arahnya kemana, dasarnya bagaimana, tekstualnya apa, secara kontekstual bagaimana, dia nggak ngerti. Kemudian tafsirnya bagaimana, tafsirnya di antara sekian banyaknya tafsir, ribuan tafsir, yang mutabaroh yang mana, yang dipegang yang mana, perbedaannya apa, itu nggak ngerti. Akhirnya mengaji rajin banget, baca Qur'annya rajin, maksudnya ngaji Qur'an rajin, tapi orangnya tetap kolot ya. Nggak percaya, bisa jadi kita nggak percaya. Orang percaya apa? Cuma orang ngaji mulu, Quran seminggu hatam pamannya. Tiba-tiba tempo-tempo wayanya apa? Wayanya ngorban jajakin patungan kambing 10 orang, kan nggak ngaji namanya, ya kan? Iya, coba dah. Ada orang ngorban patungan kambing 10 orang, ada nggak? Iya. Tapi orang bisa percaya. Kenapa? Cuma baca Quran rajin. Iya, tapi amaliannya salah. Itu namanya nggak ngerti kandungan. Gitu. Ya. Banyak orang. Banyak. Ya, ayat warisan juga ada. Ayat soal waris faraid ya, tentang masalah warisan di Quran juga ada ayatnya. Ngajinya rajin. Baca Qurannya seminggu hatam. Seminggu bisa 2 kali hatam. Rajinnya luar biasa. Kalau orang soleh mau soleh bener udah. Ya, tapi begitu ribut, babanya mati ribut itu paling biang keroknya. Iya, kadang-kadang jadi biang keroknya. Tapi orang ngomong bener aja, mana orang ngajinya rajin. Gitu, baca Qurannya rajin. Yang kenapa? Karena dia nggak ngerti. Yang dia baca dia nggak tahu gitu. Padahal di situ ada ayatnya masalah warisan dan sebagainya. Ya karena nggak tahu kandungannya. Ya, gitu kira-kira ya. Gitu kira. Ini arahnya Nabi ngomong begitu. Bukan termasuk orang pintar. Ya, dalam agama orang yang menghatamkan Quran itu apa kurang daripada 3 hari. Kan hebat orang 2 hari hatam Quran. Nah, itu hebat. Lawa amma waqtul ibtida'i wal khatami fa huwa ila khiyaratil qari. Nah, sedangkan masalah waktu memulai membaca Al-Qur'an dan waktu hatamnya itu semuanya adalah pilihan si pembaca. Kapan aja dia membaca Al-Qur'an, kapan aja hatamnya. Ya, itu semua pilihannya ada pada si pembacanya. Orang yang baca Quran, umpamanya dia mulai malam, ya bisa jadi hatamnya malam, mulai pagi bisa jadi hatamnya ya malam. Mulai malam bisa jadi hatamnya pagi dan lain sebagainya ya. Itu semua ada pada pilihan yang membaca masalah itu mah. Gitu. Ya. Tapi walaupun begitu ya, walaupun begitu tetap ada adabnya, ada anjurannya. Fa in kana mimman yahtimu fil usbu'i marratan faqad kana Utsman radhiyallahu anhu yabtadi'u lailatul jum'ati wa yahtimu lailatul khamis. Siapa orang yang menghatamkan Al-Quran seminggu sekali ya. Siapa orang yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu, maka anjurannya adalah apa? Maka anjurannya sebagaimana sahabat Utsman ya, Utsman bin Affan. Karena Utsman radhiyallahu anhu, Utsman doang di sini. Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Utsman itu membaca Al-Quran memulainya di malam Jumat. Ya. Utsman bin Affan itu kalau baca Quran mulain bacanya malam Jumat. Nanti hatamnya di malam apa? Di malam Kamis hatamnya. Seminggu tuh. Malam Jumat beliau baca mulain, terus 1 minggu kemudian di malam Kamis sudah hatam. Kalau kita tafaulan begitu boleh ya. Boleh.
Itu juga ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis, ini juga bukan dalil ya, begitu maksudnya. Sayyidina Utsman ya. Itu kalau ngaji baca Quran itu seminggu sekali hatam. Beliau mulainya malam Jumat bacanya. Entar hatamnya malam Kamis, minggu depan tuh udah hatam. Kalau kita ngikutin beliau namanya kita tafaulan, ngikutin jejaknya. Itu bukan dalil, bukan. Karena Nabi nggak pernah ngomong begitu. Ya, kayak Utsman kalau ngaji mah yang bagus baca Quran mulai malam Jumat, rapinya malam Kamis. Enggak, Nabi nggak ngomong begitu. Ini Utsman kebiasaan istiqomahnya. Ya, bukan dalil, ingat ya. Nah, ini yang disebut nggak ada dalilnya, orang pada ngomong begitu. Tapi, jadi masalah waktu, kapan mulainya, kapan selesainya, itu pilihannya ada pada si pembaca. Tapi walaupun begitu, ulama menampilkan, ini loh Sayyidina Utsman, kalau baca Quran tuh seminggu hatam. Beliau senang memulainya malam Jumat, karena kan Sayyidul Ayyam gitu ya. Pahalanya lebih banyak, mengisi malam Jumat dengan nilai pahala, membaca kitabullah, Al-Quran gitu. Jadi ada hikmah lagi di situ gitu. Nah, kemudian diarahkan lagi ya, dijelaskan bagaimana Imam Al-Ghazali waqala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya. Al-afdalu ayakhtima khatmatan bil laili wa ukhra bin nahari wa yaj'alu khatmatan nahari yaumal isnin fi raq'atayil fajri aw ba'dahuma wa yaj'alu khatmatal laili lailatal jum'ati fi raq'atayil maghribi aw ba'dahuma liyastaqbala awwalan nahari wa akhirahu. Nah, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya beliau mengatakan begini, al-afdalu ayyahtima khatmatan bil laili wa ukhra bin nahar. Yang paling afdol, paling utama, orang itu kalau mau baca Quran hatamnya di malam hari atau di siang hari. Ya. Paling afdol nih, ya. Maksudnya di malam hari atau di siang hari bergantung nanti. Ya. Yang paling afdol, paling utama, orang membaca Quran hatamnya itu di malam hari atau dia bisa menghatamkan di siang hari. Keafdolannya bagaimana? Wa ja'alu khatmatan nahar yaumal isman fi raq'atil fajri aw ba'dahuma. Kalau dia ingin menghatamkan di siang hari, ya, maka yang paling utama adalah dia hatamkan Quran itu di hari Senin. Ya. Hatamnya di hari Senin ketika dia melakukan 2 rakaat sholat sunat fajar atau setelah sholat sunat fajar. Kalau ngataminnya siang. Itu. Jadi kalau mau menghatamkan Al-Quran yang paling afdol itu kalau bisa hataminnya hari Senin. Bukan kalau bisa sebenarnya, Imam Ghazali ngomong langsung pasti gitu ya, dipasti-pastikan. Yang paling afdol menghatamkan Al-Quran kalau yang hatamnya di siang hari, maka hatamilah Quran itu bacanya ketika kita melakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Jadi itu kita sembahyang fajar, sholat sunnah fajar itu bacanya Quran. Sekalian ngatamin di situ. Itu. Umpamanya tinggal juz amma doang nih hari Minggu nih. Sisanya buat juz amma. Terus apa? Ntar gue mau hatamin sholat fajar tuh. Sholat fajar 2 rakaat itu baca suratnya dari Amayat Tasalun sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu. Atau umpamanya sesudah sholat fajar umpamanya kita 2 rakaat sholatnya biasa aja. Habis itu kita hatamin dah tuh. Itu paling afdol kalau ngataminnya siang. Ya ini Imam Ghazali diarah-arahkan gitu. Diarah-arahkan begitu. Ya, umpama mau ngataminnya sih siang hari. Lah bagaimana kalau hatamnya di malam hari yang paling bagus tuh, yang paling afdol, bahasa kita paling bagus. Paling utama malam apa? Ya. Wa yaj'alu khatmatal laili lailatal jum'ati fi raq'atil maghribi aw ba'dahuma. Kalau menghatamkannya malam, ya, kita baca Quran sampai hatamnya malam, pamannya malam hari baru hatam. Itu paling afdol malam Jumat hataminnya. Hatamkan itu Quran, baca Quran malam Jumat, tapi ngataminnya di 2 rakaat sholat maghrib. Ya kan sholat yang baca Quran rakaat 1 sama rakaat 2 doang kan. Baca Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua baca
Ya, habis Fatihah baca apa? Ya surat gitu ya. Ya Quran maksudnya. Ya. Nah, rakaat kedua kan Fatihah. Habis Fatihah baca ya baca surat, baca Quran maksudnya. Umpamanya kita tinggal sama tasalun tuh salat maghribnya itu aja udah habis Fatihah baca sama tasalun terus sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Habis sama tasalun apa tuh terus? Ya sampai watori terus sampai kita paro dua dah. Ya paro dua. Umpamanya sampai surat katakan sampai lam yakunil lah umpamanya. Ya atau wadduha umpamanya. Sampai surat wadduha baru kita ruku. Ya, terus bangun dari ruku rakaat kedua, baca Fatihah terus lagi itu habis surat wadduha apa? Lam nasyr umpamanya. Lam nasyr. Bila lam nasyr apa umpamanya watini wazaituni terus. Suatu nasihat ini umpamanya inna anzalnahu terus sampai qul a'udzu birabbin nas. Ya, rakaat keduanya itu. Ya, kan hatam itu. Jadi ngataminnya lagi salat baca suratnya. Gitu. Nah, kenapa begitu? Satu sisi nih ya. Nah, ini alasan Imam Ghazali sih begini, liyastaqbala awalan nahari wa akhirahu. Artinya supaya apa? Supaya apa itu? Menyambut gitu. Jadi hatamnya malam, hatamnya pagi menyambut pagi gitu ya. Hatamnya siang menyambut pagi. Ya kalau subuh kan kita udah nyambut pagi itu ya. Salat fajar 2 rakaat kita hatamin tuh Quran. Kita baca Quran dari kemarin kita hataminnya situ di 2 rakaat salat fajar. Kita tuh namanya istiqbal, menghadap menyambut pagi. Ya. Jadi kalau mau ngatamin siang itu di awal loh. Awal siang kan pagi. Di situ kita udah hatamin. Gitu. Ya. Atau nanti apa? Kalau kita menghatamkannya malam, maka kita di awal malam maghrib itu. Nah gitu. Jadi kita itu yang disebut liyastaqbala awalan nahar wa akhirahu. Jadi menyambut pagi atau siang, awalnya siang yaitu pagi di subuh itu kita udah sambut hari kita itu kita buka dengan menghatamkan Al-Qur'an. Qur'annya kita baca, kita hatamin di 2 rakaat salat fajar. Nah, salat fajar salah satu hadisnya adalah apa? Salat fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu salat sunnah fajar itu. Iya udah kita sholat, nilainya lebih baik dunia dan seisinya, ditambah lagi kita ngatamin Quran di situ tuh 2 rakaat itu. Kan luar biasa itu. Terus gitu mati dah. Innalillahi, surga itu langsung. Iya, enggak ditanya lagi malaikat. Mana? Ya, mana lagi gue ngatamin Quran ya surga lah. So amat, emang begitu. Kepo banget lo ya sana. Malaikat kenalan kepo. Kepo apaan sepatu? Bukan tuh mah kepo. Tahun 90 itu mah. Iya kan gua lahiran 70-an. Sih ngapa jadi sepatu malaikat. Itu gitu ya. Itu kira-kira gitu. Makanya apa? Jadi Imam Ghazali itu mengarahkan ya. Umpama hatam di siang hari, maka sambutlah di pagi harinya. Hatamkan di 2 rakaat salat sunnah fajar. Hatamkan di situ. Terus kapan-kapan umpamanya nih. Umpamanya kita ngaji baca Quran. Masya Allah baca Quran udah 6 bulan ini baru mau hatam. Ya, tandain gitu, tandain. Besok baca lagi terusin terus. Kita hitung-hitung baca Quran hatam dari tanggal berapa ya bulan apa? Udah lama banget 6 bulan. Romannya ini malamnya hatam nih. Ya. Pulang ngaji umpamanya ini pulang hatamin dan entar ngataminnya. Ya. Tapi gua agak apa soal sunnah fajar. Soal sunnah fajar 2 rakaat, buset ramai tasalun enggak hafal bagaimana caranya ini ya. Waduh. Ini nyisainnya bagaimana? Ya udah nyisainnya dari mulain Al-Qari'ah aja Al-Qari'ah. Lah iya kan bisa. Iya. Iya al-hakumuddah ya. Iya yang penting sampai kalau diberabinas hatam gitu. Begitu hatamin di situ. Subuhnya kesiangan. Pusing deh. Ya. Nah, malaikat lagu lu. Ya gak ada bahannya loh. Gitu. Iya obadah bangun jam 8. Gak apa-apa yang penting hatam. Cuma kan ini kan anjuran. Imam Ghazali kan membagi waktu begitu. Artinya sebetulnya begini.
supaya kau sambut siangmu itu dengan paginya, ya. Kan orang nyambut pagi, nyambut hari itu pagi-pagi itu disambut gitu. Kau sambut harimu itu, siang harimu itu dengan paginya. Paginya apa? Kau laksanakan 2 sholat sunnah fajar dan kau hatamkan bacaan Qur'anmu di situ gitu. Enak kan, ceria kan? Iya. Subuh, sebelum subuh udah ngatamin Quran, sholat sunnah fajar itu fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis itu sholat jamaah subuh, wiridan, terus doa, merdeka di akhirat. Cara akhirat tuh merdeka, amal akhirat luar biasa. Kalau kagak gablok duit bina suduk, kagak ada kagak gablok duit. Ya, tapi kan lebih bagus. Iya, merdeka itu luar biasa, merdeka. Ya, umpama ngataminnya malam, ya. Sore kita baca lagi, nggak ngapa-ngapain, nganggur, baca jam 5, namanya setengah 6. Wah, udah nyampe nih, umpamanya udah nyampe alam nasroh kayak apa kira? Ya wailul dah, ya wailul, jangan tabat tiada aja, habilah wa habilah, wa tabat ma'agen. Kedeketan tuh mah. Nah, itu mengataminya malam. Sholat maghribnya kita, ya kalau kita sholat di masjid, di musola bagaimana? Itu kan kita pesen sama imam ya, ntar lu bacanya ini ya, ya kagak bisa ya. Musola yang ngatakan Quran itu bayangin diri, ya bayangin diri dan umpamanya. Gitu ya. Ini arah-arahnya Imam Ghazali begitu. Ada Imam Ghazali bab di Ihya itu ada bab khusus tentang tilawatil Quran, memang ada di juz 2 ya, ada di situ. Warwa Ibnu Abi Dawud an Amr bin Murrah at-Tabi'i al-Jalil radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam.